New Year, New Films. Tiap pergantian tahun menandakan hadirnya ombak baru dari perfilman internasional yang tentunya sudah dinanti-nanti dari tahun sebelumnya. Sinefil maupun penonton amatir semua bergerombol di bioskop favorit masing-masing untuk mengulik film-film pilihannya. Bahkan banyak dari kita yang sudah menanti film-film tersebut dikarenakan hasil karya dari sinias-sinias bergengsi, apalagi viral di dunia maya. Yuk duduk manis dan mengobrol dengan kami seputar Top Films of 2024. Selamat datang di podcast Tiga Bebak. Halo teman-teman, aku Andris di sini sebagai creative writer internnya Antelope dan hari ini aku dipertemukan lagi bersama Kak Florence dan Kak Megan. Hai. Mungkin boleh perkenalan ulang dulu kali ya bagi teman-teman pendatang baru nih di sini di Antelope sebagai apa nih posisinya nih? Oke. Aku Florence Giovanni, biasa dipanggilnya Florence. Di Studio Antelope itu aku founder bareng sama Jason dan juga Chief Content Officer. Halo semuanya, aku Megan dan aku adalah creative writer in-house di Studio Antelope. Oke, nah gimana nih perasaannya teman-teman hari ini, tahun ini lebih tepatnya karena udah banyak film-film yang bagus yang keluar dari sana, dari sini. Udah siap debat untuk film terbaik 2024 milik siapa? Iya, nggak debat sih mungkin karena kan apa ya, selera orang beda-beda kan, jadi nggak apa-apa pastinya. gitu, kita pasti respect sama selera-selera yang Iya dong. berbeda-beda. Betul. Pasti film yang kita pilih ini juga beda-beda kan. Pasti sih. Dan bagusnya di aspek yang beda-beda juga kan. Iya. Nggak ada yang lebih rendah atau yang lebih tinggi karena tiap orang lagi-lagi opininya berbeda. Betul. Oke, tanpa cipika-cipiki lebih lama lagi, mungkin kita langsung get to the matter aja nggak sih, Kak? Kayaknya 2024 ini ramai banget kan ya, tadi aku bilang film-filmnya. Mungkin Kak Flo boleh mulai duluan kali ya. Oke. Film terbaiknya nih. Oke, aku sebenarnya banyak banget film yang aku tonton. Karena tahun ini tuh agak beda, aku ngelistin film yang aku tonton gitu. Oh, Jadi wow. aku langsung kayak lihat list gitu. Tapi nggak sebanyak itu kok. Kita suka ya Aku- organized mother seperti ini. Yang aku pilih buat aku bahas di podcast ini judulnya Dead Zone of Interest. Oh wow. Ya, sebenarnya film ini tuh premiernya di Cannes tahun lalu 2023. Cuman emang baru mulai didistribusiin di beberapa negara termasuk Indonesia tuh tahun ini gitu. Jadi aku nonton di bioskop waktu itu dan menurut aku ini emang film yang harus ditonton di bioskop sih. Karena experience-nya menarik banget gitu untuk ditonton di layar lebar. Nah, ceritanya itu tuh The Zone of Interest sebenarnya ini drama keluarga gitu dengan latar sosiopolitikal pastinya. Karena latar belakangnya ini tuh zaman waktu invasinya Nazi, Holocaust iya, ya? Holocaust bener, invasinya Nazi di tahun 42 ceritanya gitu. Jadi kalau yang kita lihat gitu, kita ngikutin satu keluarga, ada ayah, ibu dan juga anak-anaknya gitu. Nah, mereka itu tinggal ya. Ini yang unik dari cerita ini mereka tuh tinggalnya, rumah mereka tuh di sebelahnya kamp konsentrasi Nazi di Auschwitz di Polandia gitu. Oh oke. Ya jadi kayak, tapi kita sama sekali kameranya tuh nggak ngelihat ke arah kamp konsentrasi, jadi kita fokus di keluarga ini gitu. Jadi kita kalau kita nggak tahu nih ini tuh sebelahnya di kamp konsentrasi, kita kan taunya ini kayak drama keluarga yang kayak ya mereka tuh happy family, sangat ideal gitu. Soalnya kayak aku ingat banget filmnya aja dibuka nih, si ayahnya ini mereka tuh lagi ngajak anak-anaknya berenang gitu, kayak berenang di daerah sekitar rumahnya gitulah. Oh, wow, Terus oke. abis itu kita masuk ke rumahnya, kita lihat kayak oh ini rumah yang sangat ideal gitu, besar, ada taman-taman, bahkan ada kolam renang. Happy banget ya Iya, kayaknya. happy banget gitulah, happy life banget. Dan kayak mereka juga suka ngadain event kayak kalau hari Minggu atau apa, teman-temannya datang gitu dan kayak party-party mini gitu loh, yang anak-anaknya main bareng di kolam renang terus makan bareng. Tapi ya Sisi miris, kelamnya. iya mirisnya atau ironisnya ya sebelahnya itu tuh camp konsentrasi dan kita cuma tahu informasi kalau sebelahnya camp konsentrasi dari sound design, dari audio design gitu. Interesting Jadi banget Oke, sih. itu serem banget sih. makanya selama kita nonton ya kita taunya kayak
oh iya mereka ini, tapi kita denger nih suara tembakan, kita denger suara kayak sesuatu yang dibakar, kita denger suara-suara tentara, jadi kayak kita bisa denger gitu kayak hal-hal yang terjadi di camp konsentrasi, di background suara kita bisa denger, jadi mencekam banget kan. Itu mencekam sih, itu in a way itu bisa dibilang psychological horror. Bener banget, ini psychological horror gitu. Karena ya walaupun yang kita lihat indah, tapi ini sebenarnya horor. Bahkan diceritain nih one day si ibunya jadi mertuanya datang lah dari Jerman gitu ke sini, dan dia kan kayak ya kelihatan gitu dia kayak kagum sama pencapaian anaknya, rumahnya gede, terus kayak bagus gitu. Tapi di malam hari aku ingat pas tidur dia tuh lihat dari jendelanya kayak pembakarannya gitu loh, api-apinya dia lihat, dan itu bikin dia shock banget. Besok pagi dia kabur tanpa bilang ke anaknya, dia cuma ninggalin pesan, kayak dia nggak tahan gitu sih sama apa yang terjadi di sekitar situ dia ya. Akhirnya dia cabut gitu. Berarti Dan safe to say emang film ini ngegambarin how much the Holocaust have cost the families around there juga gak sih? banget pastinya. Kayak aku jadi keinget satu film, The Boy in the Striped Pajamas. Oh iya. Itu aja aku nonton itu gak kuat ya, apalagi aku nonton ini gitu yang notabene-nya horor gitu ya. Gila sih. Iya, dan aku tuh inget banget, aku pernah nonton satu film lain judulnya Skinderlist. Itu tuh kalau itu beneran kita ngeliatin camp konsentrasinya. Jadi emang ya, jadi karena mungkin aku pernah nonton film itu, jadi aku ada bayangan kan, oh camp konsentrasi kayak apa gitu. Jadi pas nonton film ini aku kayak jadi tahu gitu, walaupun aku cuma denger audio desainnya gitu, tapi aku kayak bisa terbayang lah yang terjadi di camp konsentrasi itu kayak apa gitu. Dan menariknya banget, mereka tuh beneran syuting di situ, di Auschwitz. Jadi Auschwitz itu kan emang sekarang tuh jadi kayak semacam museum, dan kita emang bisa visit. Waktu itu aku kebetulan pernah visit ke sana juga. Ya walaupun udah kayak peninggalan gitu, tapi kan kita tahu apa yang terjadi di situ pada masa lalu, jadi tetap mencekam banget sih. Aku ingat ada bayi yang datang ke situ nangis. Kayak bayi tamu-tamu lain gitu, tapi dia kayak ya mungkin dia bisa merasakan feelingsnya gitu kan. Dia nangis nggak berhenti-berhenti gitu di situ. Dan kalau nggak salah emang di sana ada display yang sepatu-sepatu banyak itu kan, itu serem banget sih. Dan itu ada juga di show di filmnya sih, di akhirnya maksudnya mereka tarik akhirnya ke museum itu. Jadi kita bisa lihat bukan cuman sepatu, bahkan barang-barang, bahkan rambut, karena mereka kan dibotakin dulu kan sebelum di ini. Jadi kayak ada tumpukan rambut, tumpukan sepatu, tumpukan baju, koper-koper gitu, dan semuanya di display gitu. Jadi itu sih mencekamnya gitu, di tengah yang terjadi di sebelah. Tapi keluarga ini, oh ya, dan aku lupa ceritain satu hal. Mereka ini jadi kan bapaknya ini, ayah di keluarga ini, dia tuh emang kepala camp konsentrasi, dan dia dapat kesempatan buat pindah gitu, dipindahin sama atasannya. Tapi istrinya tuh menolak pindah karena istrinya merasa ini rumah mereka. Dia udah happy di sini. Aku kaget banget sih pas aku nonton, aku merasa kayak pindah lah, ini kesempatan bagus di sana. Iya kan, kenapa gitu kalian juga merasa gitu kan, tapi dia merasa enggak, ini rumah gua, ini rumah keluarga gua udah happy di sini, di rumah ini gitu. Jadi bahkan dia kasih syarat, oke, suaminya nggak apa-apa pindah, tapi bilang ke atasan lu gua mau tetap di rumah ini, dan diizinin. Jadi dia tetap di rumah itu gitu. Jadi dia udah se-happy itu sama rumahnya, tanpa mungkin dia lupa atau gimana, atau menutup mata sebelahnya tuh ya camp konsentrasi gitu. Tapi aku tuh nggak bisa gitu, kayak aku tuh tipe yang kalau tetangga gaduh dikit aku bisa teriak sih. Iya sih. Masa ini gaduhnya karena mereka dibantai gitu. Iya, aduh itu messed up banget sih. Itu messed up banget. Kata Banget gue lo sih. pindah sih, jujur. Kayak apa, itu kan kayak kita ngelihat cuma dari audio, cuman aku ngebayangin sih kayak dari aroma, pasti mereka juga bisa cium sih, kayak kan pembakaran itu kan kayak ke udara gitu kan, jadi pasti itu mengganggu mereka sebenarnya. Kayak Cuman bunyi iya gitu. bener, cuma mereka happy, jadi ya aku berusaha masuk ke perspektifnya keluarga itu gitu, kayak karena kita beneran pas nonton, kita beneran masuk ke perspektif keluarga itu gitu. Tapi bener sih kalau Kak Flo bilang ini family drama, karena ya kita jadi tahu nggak sih kayak gambaran kelekatan si orang itu dengan rumahnya, walaupun persis di sebelahnya tuh dimana semua pembantaiannya terjadi gitu loh. Bener, bahkan nih bayangin aja kayak bokapnya mungkin habis ngebunuh ratusan orang di siang hari, dia pulang, dia masuk ke rumahnya, dia bacain dongeng buat anaknya. Jadi beneran kayak keluarga biasa gitu kan, kayak yang mereka lakukan di luar apa yang terjadi di pekerjaannya ya. Justru itu yang ironinya sih. Iya. Ironinya kuat banget sih. Iya.
Tonton segera di mana tuh? Nah, aku nggak tahu sih sekarang bisa ditonton di mana. Hopefully mungkin nanti bisa ditonton di streaming platform. Cuman kayak sekarang belum ada sih. Belum ada ya. Kayaknya sempat ada di Klik Film tapi Nah. nggak tahu ya, tapi tolong dicek lagi Oh guys. iya, bisa jadi ada di Klik Film sih, bener juga. Atau Oke. di Mubi mungkin Iya, bisa mungkin jadi. Klik Film atau Movie. Iya, antara dua OTT itu pasti yang Iya. the best emang kalau film-film kayak gini. Iya. Oke, menarik banget pilihannya Kak Flo, of course. Mungkin kita paling cari tahu ya kali ya pilihannya Kak Megan apa nih. Oke. Kalau pilihan aku sih kayaknya mungkin semua orang udah pada tahu karena udah pada nonton di bioskop ya. Oke. How to Make Millions Before Grandma Dies. Of course. Atau yang biasa orang-orang di sosmed bilangnya How to Train Your Grandma gitu. Atau ada lagi How to Make Your Grandma Die. Iya, kayak Sadis gitu. sih. Jadi sadistik banget ya. Judulnya horor. Padahal filmnya tuh heartwarming banget ya. Sebenarnya How to Make Millions Before Grandma Dies kita udah tahu ceritanya lah ya. Kayak dari judulnya aja udah tentang nenek gitu. Jadi ini cerita tentang seorang cucu dan juga neneknya gitu. Dan awalnya si cucunya ini tuh kayak mikir ya udahlah gue deketin grandma gue biar gue bisa dapet inheritance gitu, kayak dapat warisan gitu dari dia. Jadi tujuan utama dia tuh sebenarnya itu. Cuman lebih dalam dia mengenal amanya sampai dia tinggal di rumah amanya itu, dia makin tahu gitu banyak hal yang terjadi dalam keluarganya gitu. Jadi ceritanya si amanya ini punya anak tuh ada 3. Yang satu tuh yang ceritanya udah digambarin sukses banget lah, terus punya keluarga yang happy, terus semuanya serba berkecukupan gitu. Kalau yang satunya lagi tuh mamanya si cucunya ini, yang mana dia adalah single mother gitu, dan dia double job ya dia. dan dia kerjain banyak hal banget gitu kan, kayak kerjanya bukan cuma Serabutan satu gitu tapi kan. serabutan gitu demi untuk ngehidupin anaknya. Yang satunya lagi ya anaknya yang cowok, dia tuh bisa dibilang kayak penjudi kali ya. Iya, yang selengean Iya, itu yang ya. selengean banget, dan kayak dia literally nggak tahu dia harus ngapain dengan hidupnya gitu, dan dia benar-benar masih lumayan bergantung gitu sama bisa dibilang kayak sama si neneknya ini kan gitu. Dan Oh iya, yang scene yang tiba-tiba uangnya nggak ada. Itu ya ini yang nggak bisa scene yang bahas. tiba-tiba uangnya nggak ada gitu. Oh. Pokoknya dari yang aku suka dari film ini tuh sebenarnya adalah karakternya sih. Selain karakternya juga gimana ya cara si direkturnya itu menggambarkan beauty in the mundane of life gitu loh. Jadi kayak keindahan di kehidupan sehari-hari gitu. Iya. Jadi pas kita nonton filmnya tuh kayak kita ngeliat kehidupan orang aja gitu sih. Kayak acting amanya juga menurut aku kayak itu dia beneran kayak nenek-nenek biasa yang kita lihat di kehidupan kita sehari-hari gitu Iya. loh. Banget, Iya. banget. Banget, Aku merasa kayak ngelihat ama aku, karena aku manggilnya juga ama Iya, kan. Jadi kayak aku kayak merasa melihat ama aku gitu Iya, pas nonton. kayak banyak banget traits yang kita temuin di ama kita gitu loh, yang kayak nenek kita gitu. Jadi aku kayak bener-bener lumayan suka banget sama filmnya. Selain itu juga aku bisa ngerasa ini filmnya personal banget sih buat direkturnya gitu. Karena aku ngerasa semuanya itu yang diceritain tuh sesuatu yang apa ya, kayak nggak biasa gitu loh. Maksudnya ini emang bener-bener sesuatu yang terjadi di keluarga gitu. Dan pas aku coba ngecek ini kayak trivia, semacam trivia gitu. Jadi kayak aku coba ngecek kan Instagram direkturnya. Dan ternyata di situ dia banyak banget foto sama neneknya gitu. Emang deket gitu. Emang berarti deket ya. gitu sama neneknya. Jadi kayak Fix ada personal sih. ada foto dia jalan sama amanya kayak jalan sore. Terus bahkan ada, kalian inget gak sih scene yang di kolam renang? Iya, Yang dia lagi ngajarin amanya itu. Berenang ya? Iya, itu tuh ada di Instagramnya dia. Oke. Jadi kayak aku bisa ngerasa ini kayak beneran personal banget. Dan di bioskop aku tuh kayak awal-awalnya nggak expect bakal yang bener-bener apa ya, kayak sedih banget gitu loh. Tapi di awal-awal soalnya kan komedi banget kan, aku Iya, ngeliatnya masih kayak cukup light gitu masih ya. Komedi cukup dan light slice of banget. life banget ya. Kayak kita ngelihat cucunya yang selengean, cucunya yang kayak beneran masih nggak tahu harus ngapain dengan kehidupannya dia, dan Gamers dia juga gitu kan dia cucunya. gamer, streamer gitu kan. Gamers ganteng idaman. Iya, kayak dia pokoknya ya literally kayak anak remaja pada umumnya gitu, yang kayak masih mencari apa yang dia pengen gitu. Terus lama-kelamaan aku ngerasa kayak semakin dia mengenal amanya itu, semakin dia dekat sama amanya, Makin attach ya. dia makin kayak ngerasa deket banget sama amanya gitu. Dan ada satu scene yang pas mereka pergi ke rumah kakaknya si amanya itu, yang Oh iya, inget yang kaya kan? Iya, yang ceritanya udah kaya, Oh, rumahnya no, gede banget itu aku patah hati. Bener Aku di situ sih, patah hati banget. jahat banget. jahat itu. banget itu. Tahu. Terus kayak dia masuk ke situ si neneknya, terus kayak awalnya tuh yang bikin ironis karena di awal tuh mereka nyanyi bareng, Iya, makan bener. bareng gitu. Iya. Tapi pas udah ngomongin soal uang gitu, kayak si Langsung- kakaknya ini langsung kayak ngomong,
udah kita putus hubungan aja gitu loh, kayak Iya, seakan-akan iya. dia pengen ngebuang keluarganya sendiri gitu. Iya, kayak apa sih itu kan neneknya juga adanya minta tolong gitu loh. Ini Iya. langsung dibuang kayak sampah aja. Dan ada faktanya yang kalau ternyata adiknya itu tuh dapat warisan dari orang tuanya mereka kan, Bener-bener karena tradisi keluarga karena tradisi keluarga Chinese itu banyak kan diwarisin ke cowok ya kayaknya, bener. apalagi di usia mereka gitu. Makanya ada quotes dari ibunya M. Iya itu the best sih. The son has the heritage and the women Get Cancer. the Iya. cancer. ya itu makanya aku ngeliatnya kayak ya ini typical Chinese family banget sih, yang kayak emang bener-bener ngutamain keluarga, tapi di satu sisi juga Uang yang dimana terpenting. uang yang terpenting. Iya. Kayak itu bisa diomongin secara gamblang aja Yes. gitu. Mhm. Bahkan aku pernah denger gitu kayak beberapa Chinese family ada yang bahkan ini parah sih, jadi kayak belum meninggal orangnya tapi udah diomongin gitu warisan Iya. dan lain-lainnya gitu. Itu kayak banyak sih. Banyak banget Kayak Banyak sih. warisan tuh sesuatu yang kayak di keluarga Chinese penting banget, dan kita tuh kalau ngomongin uang Hmm. di depan kayak Iya, benar. kayak Kayak belak-belakan banget. kayak Iya. sesuatu yang kayak Sesuatu apa yang ya, kayak, nggak enak lah wow, diomongin, iya. tapi kayak keluarga Cina tuh lebih to the point dan frontal banget ngomongin uang. Aku selalu sering dengar cerita-cerita gitu, aku kayak bayangin, imagine you're about to die, terus kayak ya udah, harta gue yang A buat ini, B buat ini, Iya. don't say that. Ya biasanya di Chinese family itu sesuatu yang umum sih. Kayak emang uang diomongin aja I- secara open gitu. I feel like Chinese families tuh kayak built different aja sih sebenarnya, kayak ada apanya sih, ada bahan apanya, nggak ngerti. Kayak hebat banget. Tapi aku mau nanya nih, mungkin favorite character dari Kak Megan apa? Sama Kak Flo dari How to Make Millions? Siapa? Oke. Kalau aku mungkin grandma-nya sih. Sama sih aku juga. Soalnya Yang bikin ya- simpati tuh grandmanya, bener. apalagi the fact dia tuh udah tua banget. Dia berusaha tetap mandiri gitu, dia nggak mau ngerepotin anaknya, dia jualan bubur tiap Dia hari. jual bubur tiap hari. Gerobak. Itu Dan- yang konji itu kan, Iya. yang di pasar. Bahkan Dan- udah sakit gak sih, walaupun Iya. udah sakit gitu, pengobatan, kemo, tetep dorong Tetap dia dorong gerobaknya dia. jualan bubur. Iya itu crazy dedication sih. Dan- Grandma deserves better guys. Iya, benar. Sumpah. Iya. Dan yang lebih menyentuhnya lagi, ternyata grandmanya tuh jualan bubur itu ada alasannya gitu loh Bener. kenapa, dan itu di reveal di ending yang mana kayak kita lumayan nggak expect gitu, kayak oh ternyata kayak gini gitu. Apa ya, kan dari awal cucunya tuh kayak bilang dia pengen jadi nomor 1 gitu di kehidupan amanya gitu, di hati amanya, dan bener gitu, walaupun kayak perilaku amanya mungkin ke dia nggak paham gitu, kayak kenapa sih ama gue kayak gini, tapi di ending tuh dia ngelihat ternyata amanya tuh sesayang itu sama dia gitu. Benar, pokoknya ada twist di ending Iya, yang ada akhirnya twist. kita tahu gitu ya. Oke stop, aku bakal nangis lagi. Ya aku jujur gak expect bakal nangis sih. Kayak waktu itu Sama. aku nonton bareng sama teman-teman kantor kan. Kayak Kak Liv, terus sama Kak Oti, sama Kak Ivan juga. Terus gak expect gitu, tiba-tiba lagi nonton, tiba-tiba kok di kayak udah di second act gitu sih. Kayak tiba-tiba kok kita nangis ya, kayak yang bener-bener satu teater tuh yang kayak langsung sobbing gitu, yang kayak gitu, sampai Iya. kayak gitu. Gak berasa sih. Enak sih kalau gitu, kayak satu teater kayak kiri kanan nangis, jadi kayak nggak ngerasa kayak Aneh sendiri ya. galau sendiri gitu ya. Iya, Kayak at least kalau nangisnya bareng gitu. Justru itu yang bikin film ini laku banget tau. Bener, Gitu. bener. Maksudnya kayak orang tuh jadi kan orang nge-review, aduh sedih banget, bikin nangis. Orangnya jadi penasaran dan experience itu juga di bioskop yang nonton banyak banget, dan ini jadi film Asia yang penontonnya paling tinggi di Indonesia gitu. Bukan cuma film Thailand, bahkan film Asia. Ya di luar Indonesia pastinya. Sekarang kalau nggak salah 3 juta penonton, aku Iya. belum ngecek lagi siapa udah Itu lebih. gila sih pencapaiannya. Oh, oh. Sama kalau di TikTok kan aku emang kebetulan chronically online ya, nggak bisa lepas TikTok gara-gara ya Gen Z lah. Pasti ada suka yang bikin before how to make your grandma Millions How to before How to make Grandma millions, your grandma dies. dies. how to make millions before your grandma dies, and after Oke. the film. Apa tuh ekspresi muka? Ekspresi muka yang pasti sebelumnya kayak polos, kayak Iya, happy, iya, terus iya. langsung kayak yang kedua langsung merah bengkak kayak mau Habis pulang, nangis. habis nangis. Itu I call that marketing nangis sih, dan itu emang efektif banget. tearjerker gitu Iya, kan. tearjerker Tearjerker. banget dan works banget sih. Iya, dan orang Indonesia kan emang maksudnya lumayan punya kecenderungan suka film-film yang seperti itu kan, Iya. yang gak bikin Bener-bener. nangis gitu. Dan dekat dengan ini apa ya, Thailand culture masih Asian Masih culture deket juga. lah ya. Iya. Kita kan yang family oriented banget gitu ya. Bener-bener. Family comes first gitu. Oke, karena kita udah ngebahas film dari Kak Megan dan Kak Flo, kali ini kita akan membahas film favoritku langsung. Penasaran banget sih Tebak apa ya. drum roll. Trrrr. Bukan Challengers. Bukan Challengers. Challengers nomor 2.
Yang nomor 1 adalah Civil War. Wih. Pasti Wow. udah pada nonton dong. Iya, seru. Aku mau nanya, kalian nontonnya di IMAX atau di... Aku belum nonton. Aku di Oh, oke. IMAX. Di IMAX. Karena Berarti mereka ngerti kan? shootnya pakai kamera IMAX juga Yes. kan. Jadi kalau udah kayak gitu aku pasti kayak usahain nonton di IMAX sih. Iya, sayang banget sih kalau nggak nonton di IMAX. Karena singkat cerita, Civil War ini bisa dibilang apa ya, yang aku suka dari Civil War adalah bisa dibilang road trip movie bisa, dystopian war movie juga bisa gitu loh. Dan emang ceritanya tentang a reimagined future di mana kalau the United States itu terpecah belah menjadi beberapa faksi ya. Ada Florida, ada segala macam lah, ada loyalist United States. Semua itu karena adanya pemerintahan yang diktator. Oke, singkat cerita, kita tuh dihadirkan sama protagonis yang diperankan sama Kirsten Dunst, dan si protagonis ini itu merupakan war photographer yang udah suhu banget, saking suhunya beban mentalnya udah berat banget, udah nggak bisa ditampung lagi, sampai dia ada scene dimana dia lagi mandi di bathtub, terus dia ada flashback yang dark dan violent itu kan, itu kayak kerasa banget sih. Dan suatu hari si Kirsten Dunst ini dipertemukan dengan si cewek ini berusia 22 yang pengen, please teach me, I wanna be a war photographer. Dan they went on this road trip ke Washington DC karena memang mereka semua dapat intel kalau loyalist presiden dari film ini, dari Amerika, itu bentar lagi dibunuh dan bentar lagi rakyat Amerika pada merdeka lah istilahnya. Dan itu dibilang historical moment yang harus di-capture sama semua fotografer. Jadi pada balap-balapan tuh setiap jurnalis. Tapi all the fun comes to an end ketika jegar pada ya, what do you expect? It's a war gitu loh. Dan tentunya si anaknya tuh, yang menjadi anaknya tuh masih polos ngelihat guns blazing here and there, langsung kaget. Dan akhirnya di endingnya itu aku paling suka yang udah ditanam dari awal, kayak soal attitude seorang jurnalis yang harus nggak berpihak kalau ada perang, nggak ke pihak A ke B ataupun jurnalisnya sendiri. Karena kayak ada dialog dimana Kirsten Dunst ngomong, si anak buahnya si Kirsten Dunst tuh dia bilang, if I were to die, will you take my picture? Oh iya banget. Oh. Dan itu twistnya di ending kan. Itu tulisnya di ending, Iya. yang sungguh sangat membagongkan ya teman-teman. Itu ya gimana, Anda sudah ngomong gitu ya jadinya dapatnya ya gitu loh. Tapi aku selalu admire sih emang sama Kirsten Dunst ini. Dan emang kalau si Alex Garland emang film-filmnya tuh menurut aku nggak pernah flop sih. Kan kalian pernah dengerin ya Annihilation? Aku nggak nonton kan. Belum. Itu harus nonton banget. Okay. Itu sci-fi, one of the best sci-fi Hollywood has produced sih sebenarnya. Dan Man juga bagus banget. Itu ya oke, it has its flaws, tapi kayak pas nonton kayak kok kepikiran Alex Garland dari mana gitu loh. Pokoknya 2 film itu harus nonton, abis itu nonton Civil War bagi yang belum nonton gitu. One more thing kenapa aku suka, karena lagi-lagi dengan perang dan segalanya, sound design gitu. Kayak ini adalah satu film yang bikin aku ketawa, nangis, kencing dalam satu kali duduk, karena kayak sound desainnya tuh benar-benar organik banget. Dan memang katanya tiap kali ada peluru, tembakan, suara segala macam, bom itu pakai blank rounds. Oke. Jadi peluru yang kosong gitu loh. Dan fun fact, aku itu nonton sama bapakku. Bapakku dulu Kopassus. Wow. Oh. Itu kayak the worst decision I've ever made. Aku expect apa guys? Yeah. Karena kayak aku nonton sama kakakku kayak Bikin stop. Kayak dalam hati gitu aku cuma bisa gini doang. Popcorn gak aku sentuh. Terus kayak papa aku santai kayak banget santai ya, banget. Terus aku kayak sama kakak aku ngeliat, Kebayang sih. Iya, kebayang banget sih. iya. Terus kalau kalian mau tahu, abis ending kelar terus credit rolls keluar, aku masih kayak keluar. Papaku bilang satu hal ke aku, itu tuh kayak gitu, suara senapan lewat kuping. Iya, peluru senapan lewat kuping. Lewat kuping gini. Serem banget ya.
I feel like I don't know my dad at all gitu loh, kayak dia tuh pernah lihat apa sih di hidupnya kok sampai bisa menyatakan kalau peluru lewat kuping itu seperti itu suaranya gitu loh. Jadi Alex Garland best. Realis banget berarti ya yang Approved dia by ex-millennial. Perlu dikasih ini nggak cap. Iya harus Di posternya. Approved. Oke, kita udah habis debatnya, nggak debat sih akhirnya kan ya. Ya, sharing. Bagus lah. Sharing sejenak. Kita lanjut ke babak selanjutnya, segmen selanjutnya, yaitu pertanyaan provokatif ya teman-teman. Oke, mungkin kalau aku mulai dulu boleh? boleh. Oke. Paling aku mau nanya aja, menurut kalian berdua nih, apa yang orang sering bilang ya, ini film tuh overrated, ini film underrated. What makes you say that? Gitu loh. Oke. Apa parameter atau quality tertentu yang bisa bikin kamu ngomong itu? Oke. Mau aku dulu? Boleh, Oke. Kak dulu aja. Kalau aku merasa film yang overrated tuh kadang film yang emang yang nonton banyak banget, tapi sebenarnya kita tahu nih secara kualitas tuh mungkin kayak biasa aja gitu. Bisa Iya, jadi karena iya emang aja. kayak karena sesuatu yang viral sebelumnya atau apa, jadi kayak film ini jadi viral dan diomongin, jadi orang kayak oh penasaran pengen nonton, tapi jadinya kayak aduh filmnya overrated banget karena ya gitu aja pas nonton gitu, cuman kayak Iya. menang viralnya doang Menang gitu. viralnya tapi di hati nggak masuk gitu. Bener, dan juga kayak secara quality mungkin juga oh ya udah gitu. Itu film-film overrated menurut aku sih, atau mungkin film-film lain yang terlalu jualan isu. Jadi kayak cerita tuh nanti dulu deh, kayak isunya doang yang dijual gitu kan. Jadi kayak kita sebenarnya mau nonton diceritain atau mau beli isu sih gitu. Itu kayak film overrated sih menurut aku. Terus kalau film underrated emang kita tahu lah ada beberapa film yang bagus gitu, tapi mungkin secara marketing kurang berjalan atau apa, jadi akhirnya orang nggak tahu filmnya juga, atau Iya. mungkin akhirnya filmnya rilis di bioskop tapi bentar banget dan keburu turun, kayak kita pas mau nonton udah nggak ada gitu. Jadi kayak padahal sebenarnya kita tahu filmnya bagus, cuman mungkin dia kayak Limited screening. iya, atau mungkin dia kayak mungkin budget distribusinya nggak sekuat itu, atau budget marketingnya juga kurang di planning atau apa, jadi akhirnya filmnya orang kurang tahu gitulah. Oke. Kalau kami kan gimana? Kalau film overrated sih kalau menurut aku mungkin sama sih kayak Kak Flo, kayak emang banyak orang yang nonton, cuman yang digoreng tuh bukan ceritanya gitu, tapi lebih ke isunya. Terus habis itu menurut aku juga film yang overrated tuh apa ya, secara story mungkin ya, kayak orang bilangnya wah gila storynya benar-benar compelling, bagus banget, tapi ada beberapa orang yang ngerasa gak sih biasa aja gitu kayak. Iya. Jadi kadang tuh antara orang yang ngerasa filmnya benar-benar bagus tuh sama yang kurang gitu, itu tuh kayak hampir sebanding gitu loh kalau aku ngerasa. Jadi kayak misalkan aku ngobrol sama temen aku, terus kayak aku nanya menurut kalian filmnya kayak gimana, terus kayak biasa aja, terus temen yang lain juga kayak bilang biasa aja gitu, tapi ada yang bilang juga kayak misalkan dengan jumlah yang sama kayak bagus kok, gue suka gitu, kayak itu film gue banget gitu. Mungkin film yang overrated tuh kayak gitu kali ya. Iya, yang mungkin menangnya di bandwagon efeknya, Iya. domino efeknya. Terus kalau film yang underrated menurut aku sih secara target marketnya mungkin nggak nyampe gitu. Jadi maksudnya Iya. mungkin filmnya diperuntukkan bukan untuk kayak misalkan di bioskop gitu, tapi mereka bisanya tayanginnya di bioskop gitu, dan akhirnya turun layar lebih cepet kan. Jadi menurut aku film yang underrated tuh mungkin mereka udah punya target marketnya sendiri, cuman secara distribusi tuh kayak tempatnya agak kurang tepat gitu. Oke. Kayak gitu sih kalau menurut aku. Kurang tepat sasaran atau gimana nih? Kurang tepat sasaran aja sih kalau menurut aku. Padahal kita semua tahu filmnya bagus gitu. Padahal dia juga udah tahu, fully aware, udah ada niche-nya sendiri, cuman mungkin belum maksimal kali ya Iya, nyampenya karena menurutku satu gitu. dan lain hal. Oke. Sebutkan satu film Hollywood yang overrated. Apa ya, banyak sih sebenarnya. Yang underrated aja kali. Oke, boleh underrated. Iya, overrated agak bingung sih. Iya, agak bingung karena mungkin banyak ya. Iya. Kok mau nyebutin yang underrated juga bingung ya. Iya. Mungkin Aku- Andris dulu aku ada bisa ide. mulai. Aku tadi mau ngomong Lady Bird, tapi Lady Bird udah lumayan viral Iya, di Lady TikTok Gen Z. Bener-bener kayak di Indo juga banyak yang nonton. Udah banyak kayak yang nonton. Ini, nah, HP aku stikernya Lady Bird. Iya, libur. cukup works. Aku ada satu film namanya Traps of Palos Verdes. Itu coming of age film dan Oke. I think you should watch it sih. Tapi intinya kesimpulannya gitu sih. Overrated, underrated, I think every film worth watching gak sih sebenarnya? Cuman soal audiensnya aja. Bener-bener. Kadang tuh bisa jadi kayak kita merasa film ini nggak bagus, tapi kita tahu nih sekelompok audiens merasa itu bagus gitu ya. Mungkin kita bukan penontonnya aja, bukan Bener-bener. target audiensnya Betul. mungkin.
Oke, paling kita pindah ke pertanyaan selanjutnya kali ya. Oke, Mungkin dari aku ya. Kak Flo boleh? Oke. Menurut kalian nih, penonton Indonesia tuh udah siap belum sih sama film-film yang lebih mengutamakan estetika? Please elaborate. Jadi kayak misalnya apa ya, kan kita tahu lah mungkin film ada yang lebih mengutamakan sisi komersial, yang lebih accessible gitu, tapi ada juga film yang emang yang mungkin yang directors driven dan kayak kita tahu nih apa yang pingin disampaikan direkturnya dan dia mengutamakan estetika banget gitu di approach-nya gitu. Menurut kalian ya menurut kalian penonton Indonesia udah siap belum sih dengan film yang di sisi itu gitu? Menurut aku justru emang orang Indonesia siapnya sama yang estetikanya bagus. Oke. Aku nggak akan bilang attention span mereka atau kayak emang datang pengen lihat gambar bagus, enggak. Tapi emang aku keingat juga katanya Denis Villeneuve kenapa dia bikin Dune seperti itu, because I think katanya kan I like to make films that people can visually remember gitu loh. Secara fotografik nempel di mereka karena saking stunningnya gitu. Dan menurut aku di Indonesia walaupun memang makin banyak orang yang kritis di Twitter apalagi tuh, wah kadang sampai ngomongin film ternyata nggak selesai itu, tapi masih juga persentase Indonesia yang untuk literasi filmnya tuh kayak masih oh ya udah sebatas estetika aja, bahkan kayak untuk subject matter-nya belum dicerna sepenuh hati gitu. Tapi I can say aku optimis sih untuk kayak audiens Indonesia kedepannya lebih bisa yang kritis lagi dengan adanya festival-festival film, adanya OTT sekarang makin banyak film bisa ditonton nggak sih teman-teman? Ya jadi banyak ini sih ya, banyak pilihan gitulah, nggak cuma ngandelin yang bisa didistribusi di bioskop, tapi banyak pilihan lain buat orang-orang nonton ya. Ya, dan itu sesuai selera dan pemahaman masing-masing juga kan gitu. Gitu sih. Menurut Megan gimana? Kalau menurut aku sih harusnya sudah siap sih, karena aku ngerasa juga filmmaker di Indonesia tuh udah banyak banget yang mengutamakan estetika gitu, dan udah banyak banget film-filmnya yang ditonton secara global gitu. Jadi menurut aku orang Indonesia sih kayaknya harusnya udah siap ya, karena aku ngerasa di beberapa tahun ini gitu kayak sinema Indonesia tuh udah mulai berkembang banget gitu. Dan aku ngerasa udah banyak banget filmmaker yang baru gitu yang mereka bisa menyuguhkan kita dengan karya yang lumayan oke gitu. Dan kayaknya mungkin menurutku juga genre di bioskop tuh udah lumayan beragam gitu sih buat film Indonesia. Kayak dulu kan dulu kan kayak horor semua kan, kayak kita sampai capek gitu keep up dengan horor yang ada di bioskop. Tapi entah kenapa beberapa tahun ini sih udah banyak gitu sih. Kayak misalnya waktu itu dulu aku inget banget kayak sempat ada genre kayak yang romcom gitu yang kayak Aruna dan Lidahnya gitu. Tapi road trip film juga. Tapi road trip film juga gitu. Itu unik banget sih. Terus film-film kayak Seperti Dendam atau film-film Indonesia yang lainnya kayak film yang Badini gitu. Kayak menurut aku itu udah lumayan oke, dan orang Indonesia sih udah siap banget sih menurut aku. Cuman mungkin nggak semua orang gitu, maksudnya secara persentase kan maksudnya orang Indonesia ini banyak banget ya, dan kayak beragam juga. Jadi nggak semuanya mungkin bisa cocok dengan genre yang ada gitu. Jadi ya memang mungkin masih sebuah PR sih buat industri film. Tapi menurut aku sih semakin kesini udah semakin jauh lebih keren gitu sih menurut aku. Iya, kalau kita bandingin sama perjalanan sinema Indonesia dari 5 tahun lalu sama sekarang tuh pesat banget gak sih? Iya, beberapa tahun terakhir ini kayak nggak cuman maksudnya kita akhirnya berhasil balik setelah pandemi gitu kan. Kirain kayak habis pandemi bakal bioskop bakal gitu, tapi ternyata berhasil balik. Bahkan nggak cuman di Indonesia, di luar pun ya film-film Indo kan banyak yang masuk ke festival luar gitu. Itu hebat banget sih kita. Well, if there is something to be proud of my country ya. Iya, benar-benar film. Bener-bener seru sih. Seru banget. Oke, kita pertanyaannya udah semua ya berarti ya? Ada dari Megan. Lagi. Ada dari Megan ya? Maaf. Last but not least. Last but not least, teman-teman. Mungkin boleh aku pass the mic ke Kak Megan? Boleh banget. Jadi sebenarnya aku penasaran aja sih, menurut kalian tuh film yang menjual tuh kayak gimana sih? Maksudnya apakah dari misalnya dari cast-nya atau cuman sekedar dari acting-nya atau misalkan dari plot-nya gitu. Kalau menurut kalian gimana? Boleh aku izin jawab? Boleh, kamu dulu. Aku walaupun belum masuk industri ya, aku masih baru testing the waters ya, aku intern gitu loh, masih celup-celup kaki lah.
Tapi kayak aku sesuai pengamatan aku, kalau memang sesuai komersil, kita berbicara sesuai komersil, cast itu paling menjual menurut aku, karena kayak A24 aja tadi aku bilang kita bahas Civil War, dan dan A24 ini production house yang catatannya tadinya brandingnya indie films dan sekarang mau branching out ke bigger budget films. Dan gimana mereka strateginya supaya laku? Mereka introduce cast yang sudah portofolionya sudah bisa jembreng udah banyak gitu. Dan aku sangat understandable sih kenapa yang paling menjual tuh dari cast, karena kayak selain nama dari persona selebriti mereka, tapi look at their talents gitu loh. Look at what they can do and what they have done for so many people gitu loh, dan betapa actingnya mereka tuh dijadikan, beberapa dari mereka dijadikan kayak udah kayak kiblat bagi aktris-aktris yang masih berkembang di Indonesia atau di mancanegara gitu loh. I think dari castnya sih kalau dari aku. Kalau dari Kak Flo gimana? Kalau aku cast salah satu, tapi nggak menjamin karena aku tahu nih talent yang sama si A gitu, misalnya di film yang satu box office, di film yang satu bisa jadi penontonnya nggak nyampe 100.000 gitu. Jadi menurut aku harus kombinasi antara cast, cerita, packaging filmnya juga, dan kapan film itu dirilis itu ngaruh. Soalnya kadang jadi kayak harus kombinasi gitu sih beberapa hal, kayak semacam ada formulanya yang kita aku sendiri masih nggak tahu formulanya apa. Mungkin kayak yang kalau studio besar udah tahu lah formulanya itu apa yang bisa bikin sesuatu jadi laku. Cuman harus kombinasi itu sih, karena nih kenapa kayak packaging juga penting gitu, karena kadang filmnya bagus salah packaging jadi nggak, orang merasa ini bukan film yang menarik gitu, nggak nyampe gitu ke target audiensnya, Karena brandingnya kurang atau marketingnya juga kurang gitu. Nah kalau misalnya momennya kapan, karena kadang kan film dirilis tapi barengan sama film lain nih dari Hollywood yang kayak penontonnya banyak banget gitu, jadi kayak akhirnya film yang dari Indonesia ini kayak kurang dapat kesempatan gitu, dapat layar dikit banget, dan orang prefer kayak orang kan mungkin dalam seminggu banyak kan cuma akan nonton satu film ya, dia kan prefer nonton film Hollywood dulu bisa jadi gitu. Jadi kayak ini kombinasi luck yang banyak gitu sih aspek-aspeknya buat bikin film ini tuh akhirnya bisa works gitu secara sisi komersial. Berarti banyak faktornya yang bermain ya di Iya, sini. banyak faktornya gitu sih. Setuju sih sama Kak Flo. Words of mouth pasti juga kayak akhirnya banyak yang ngomongin nggak gitu, kayak orang kan akan FOMO kan, kayak How to Make Millions gitu tuh kan, atau agak lain orang kan jadi FOMO ya, kayak semua orang udah nonton dan ngepost itu di sosial media, maksud gue belum nonton gitu. Jadi akhirnya kayak Itu dua film yang jadi contoh terbaik sih Iya, untuk saat ini. itu saat ini bener sih. Agak lain tuh juga lucu gitu, tapi at the same time kayak bikin kita mikir juga gitu loh, kayak what if emang kita dalam situasi yang kayak gini gitu, kayak sebenarnya salah tapi nggak salah banget gitu kan. Iya. bener-bener. Terus akhir-akhir ini bahkan ada satu film lagi, ini Apa tuh? tambahan dong sih, lagi rilis sekarang, Ipar Adalah Maut. Oh Itu iya. katanya tuh kalau nonton, aku baca ya reviewnya, kalau nonton tuh experience ngumpat bareng gitu loh, kayak ibu-ibu nonton sinetron kayak hai sial gitu-gitu, kayak jadi satu studio bisa ngatain bareng katanya. Dan Itu di bioskop ada? di bioskop ada. Wow, Oke, aku nonton. judul. Aku nonton film MD, dan kayak orang tuh justru kayak pingin nonton karena pingin kayak tahu lah experience kita nonton bareng, dan ada ibu-ibu teriak kayak anjing atau apa gitu, kayak jadi kayak ngumpat bareng gitu loh, dan bisa ada bapak-bapak teriak gitu, jadi mungkin secara experience menarik sih. Iya. Kemarin aku di sosmed ada sempet lihat gitu loh berita abis orang nonton Ipar Adalah Maut terus dia asam lambung. Iya. Karena sebikin kesel itu, soalnya kayak selingkuh sama suami kakak sendiri, bayangin dong, kayak bukan, kalau mungkin selingkuh sama suaminya temen tuh masih lebih wajar nih, jadi kayak selingkuh sama suami kakak sendiri yang Oke, tinggal ini- serumah. Ini Kesel agak di luar nalar ya teman-teman episode kali ini. Ini bisa dicoba nonton. Aku juga belum nonton sih. Aku fix nonton sih minggu ini Kayak kalau marah-marah tuh emosi kayak bisa harus keluar. aku perlu, karena kayak bulan ini hektik banget, jadi aku perlu keluarin semua itu dengan film Aduh, ini sih. ya ampun. Oke, kita lanjut ke segmen yang ketiga, teman-teman. Karena kita hari ini udah bincang-bincang seputar film favorit kita dari tahun 2024, kita langsung lompat ke kesimpulannya dulu nggak sih untuk di segmen ketiga ini? Mungkin aku boleh mulai kali ya. Bagi aku sih benar kata Kak Flo, kalau debat baiknya enggak sih, karena kayak untuk memilih film favorit dari tahun ke tahunnya itu pasti selera orang tuh berbeda-beda, dan tentunya tiap tahunnya menurut aku kita kayak ngelihat aspek filmnya tuh beda-beda juga, mulai dari sound design-nya, sinematografi, yang karena kayak kita selalu dikagetkan sama what a film can do to you dari segala aspeknya gitu loh. Mungkin
dari film ini kita bisa lihat actingnya yang stand out, dari film yang lainnya kita ngeliat sound design-nya kayak tadi Civil War sama Zone of Interest. Dan I think itu yang bikin kalau emang all of your choices itu emang valid sih. Ya itu film favorit kamu juga toh, nggak sih? Oke, paling aku mau lempar mic-nya ke Kak Flo. Mungkin Oke. kesimpulannya. Kalau aku sih apa ya? Coba nonton aja berbagai film karena kalau kita cuman kayak berpaku sama tipe-tipe film tertentu kita jadi nggak tahu, oh ternyata bisa jadi kita suka film yang selama ini nggak kita nonton gitu. Jadi kayak apalagi dengan adanya bioskop, streaming platform, kayak akses nonton berbagai jenis film tuh dan dari berbagai jenis negara itu gampang banget gitu. Jadi nonton aja sebanyak-banyaknya gitu. Jadi kalian akan tahu lah akhirnya film apa sih yang kalian suka gitu. Kalau dari aku sih coba ke bioskop dan lihat di situ ada film apa, dan mungkin kalian di situ bisa nemuin film favorit kalian. Dan apa ya, menurutku film itu sesuatu yang bisa membukakan pikiran kita gitu sih, karena kan tadi dari berbagai genre kayak kita bisa ngeliat kan, misalnya dari film Civil War sama dari The Zone of Interest kita bisa ngeliat tentang sosial politik. Terus kalau misalnya dari How to Make Millions Before Grandma Dies kita jadi mengerti juga soal tradisi dan juga apa ya, kayak semacam heritage gitu. Jadi itu film-film yang beragam dan bisa kalian coba untuk tonton gitu. Oke teman-teman, itulah bahasan kita hari ini. Thank you for watching. Makasih banget yang udah hadir dari awal sampai akhir dari episode kelima podcast 3 Babak ini. Diskusi hari ini pasti seperti biasa inspiratif dan menarik karena adanya pilihan-pilihan favorit yang beragam dan berbeda. Dan tentunya kalau boleh banget nih guys, jangan lupa komen di bawah dan state semua film favorit kalian dari 2024, mau challenges, mau Civil War, mau apapun itu sebutin, dan jangan lupa kasih kita suggestion mau bahas apa selanjutnya. Thank you. Thank you. Thank you semuanya. Dadah. Thank you. Bye.